Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas pemodelan sistem 03, akan mempresentasikan proyek kami tentang Discrete Modeling Project Inbound Logistics of Bangladesh Relief Operation After Disaster. Sebelumnya berikut merupakan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya sendiri, Muhammad Umi Prabowo, ada Olivia Putri, Hafian Kintara, Muhammad Afan Raufiza, Muhammad Zakir Sukoloroni, dan Najma Suraya. Next. Baik, seperti yang kita ketahui, Bangladesh merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, seperti misalnya siklon atau angin topan, banjir akibat hujan ekstrim atau luapan sungai, serta gempa bumi yang berkala, yang dimana hal ini disebabkan dari letak geografis dari Bangladesh itu sendiri. Terdapat area yang berisiko yang terjadi bencana yaitu di daerah pesisir selatan, yang terdapat ada 13 distrik yang menampung 28% populasi, yang dimana daerah ini juga mengalami total 24 siklon dalam 53 tahun terakhir, termasuk siklon besar pada tahun 1995. Nah, untuk tantangannya sendiri yang dihadapi dari Bangladesh ini mengenai distribusi bantuan yang terhambat oleh rusaknya infrastruktur. Terus kemudian terbatasnya akses darat di awal serta kebutuhan pengiriman cepat dalam skala besar. Untuk requirement-nya sendiri yang ingin dicapai itu mencapai 80 ton barang dengan target distribusi sebanyak 1 kg per orang per hari selama 40 hari. Dari hal tersebut muncul pertanyaan bagaimana menyalurkan bantuan sebanyak 80 ton ke 2 juta orang dalam 40 hari, terus jenis transportasi apa yang paling efisien dan bisa menghemat biaya, serta bagaimana dampak infrastruktur rusak terhadap distribusi bantuannya. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian skenario. Tujuan utama operasi bantuan ini adalah memastikan distribusi bantuan ke kamp pengungsi di Bangladesh secara tepat waktu dan efisien, melalui analisis komparatif berbagai mode transportasi yang tersedia. Berikut adalah objektif dan challenge-nya. Bisa di next. Di sini dapat digarisbawahi bahwa kapal mulai memuat pada hari kedua, hanya satu kapal yang bisa bongkar muat dalam satu waktu, dan setelah pengiriman pertama, kapal mengambil muatan dari lokasi yang lebih dekat, bukan kembali ke Singapura. Lalu untuk menyederhanakan model, kita mengasumsikan jarak dari pelabuhan terdekat setelah pengiriman pertama adalah 50% lebih pendek dari jarak Singapura, mewakili efisiensi waktu dan biaya pasar distribusi awal. Selanjutnya, pesawat mulai digunakan pada hari ke-6 tanpa batas jumlah pendaratan dan pembongkaran secara bersamaan. Setelah selesai, pesawat kembali kosong ke Singapura untuk pengiriman berikutnya. Boleh next. Baik, berdasarkan data dan hipotesis yang telah kami buat, kami membuat linear programming dengan X merupakan jumlah muatan yang diangkat oleh pesawat dan Y merupakan jumlah muatan diangkat oleh kapal dengan objektif fungsinya yaitu meminimasi total cost dengan constraint daily minimum 8, total 8 over 40 hari, total time, dan non-negativity. Berdasarkan formula tersebut, kami membuat inisial hipotesis, yaitu pesawat menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, tapi kapal memberikan cost efisiensi yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan oleh masalah yang memerlukan time lebih baik, sebaiknya menggunakan pesawat, dan untuk meminimasi biaya, sebaiknya menggunakan kapal. Dan jika menggunakan hybrid strategi, penggunaan pesawat dilakukan pada saat urgensi waktu, dan kapal lebih dimaksimalkan untuk penurunan biaya. Next. Berikut merupakan hasil dari linear programming, yaitu penggunaan pesawat sebanyak 200 kali, kapal sebanyak 8 kali, dan total cost $39.121.362, dan total aid $71.333,33. Boleh next. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses konseptualisasi atau model conceptualization yang kami bangun berdasarkan data yang tersedia dan riset dari berbagai sumber. Skenario dari model ini adalah untuk memodelkan distribusi bantuan pasca bencana dari Singapura ke Bangladesh dengan fokus pada inbound logistik. Model ini melibatkan 3 entitas utama, yaitu pertama barang atau goods sebagai yang didistribusikan, yang kedua pesawat, lalu yang ketiga kapal laut. Di mana kami juga menggunakan asumsi, yaitu yang pertama ada multiple shape and planes yang tersedia, lalu yang kedua ada yang tambahan informasi dari yang kami gunakan dari internet. Kemudian untuk tujuan sendiri kami memiliki 2, yaitu yang minimize, yaitu total transportation cost and time, lalu juga maximize delivery effectiveness to affected regions. Untuk model sketsa sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya, dari sketch model tadi, kami menggambarkan raw model pada software Simio untuk mensimulasikan keseluruhan proses. Lalu kami fokus kepada 2 subproses utama, yaitu yang pertama solusi transportasi udara dengan urutan dari Singapore Airport
yang dikirim melalui udara ke Bandara Dhaka, lalu dibongkar atau di-unload, lalu pesawat kembali ke Singapura untuk mengulangi proses. Lalu yang kedua yaitu solusi transportasi laut atau kapal dengan urutan barang dimuat di pelabuhan Singapura, lalu dikirim via laut ke pelabuhan Chittagong, dan kemudian dibongkar atau di-unload, yang kemudian didistribusikan lanjutan ke pelabuhan lokal terdekat di Bangladesh. Dengan role model of the overall prosesnya bisa dilihat pada slide berikut juga. Next. Baik, setelah mengkonseptualisasi model, kami akhirnya membuat modelnya di Simio yang dapat diakses di link berikut dan dapat dilihat seperti berikut. Oke, pertama ada sources. Untuk sources sendiri kami ada 4 sources, yaitu Singapore Airport, Singapore Port, Closer Port, dan juga Bangladesh Stockpile. Untuk memastikan bahwa tidak ada overload goods yang membuat error model, kami menggunakan arrival table sehingga goods yang diproduce just enough dan juga just in time. Next, untuk paths dan connectors, kami menggunakan path untuk Singapore Airport ke Dhaka Airport, Singapore Port ke Chittagong Port, dan juga Closer Port ke Chittagong Port. Dan kami menggunakan set to scale sehingga kami dapat menginput distance yang sebenarnya pada path kami. Untuk Dhaka Airport ke Bangladesh dan juga Chittagong Port ke Bangladesh, kami menggunakan connector sehingga tidak ada jangka waktu di antaranya. Next, karena ada salah satu constraint di mana Chittagong Port hanya bisa meng-unload satu kapal dalam satu waktu, kami menggunakan resource dan juga add-on process sehingga hanya kami dapat memenuhi kriteria ini. Jadi pertama, di add-on prosesnya kami letakkan di input Chittagong Port saat entered, di mana saat ship entered, resource yang ada akan di-seize sehingga kapal lain tidak dapat meng-unload barang-barangnya. Setelah itu, delay dilakukan selama 3 hari, yaitu selama kapal lagi unloading, dan setelah 3 hari itu baru resource dirilis, sehingga kapal selanjutnya bisa melanjutkan unloading. Oke, selanjutnya adalah vehicle settings. Pertama adalah ships, di mana initial ride capacity-nya 800, load time-nya 3,6. Untuk unload time-nya sendiri, kami tidak taruh di settingan vehicle, melainkan di settingan resource-nya di add-on proses slide sebelumnya. Setelah itu, minimum dwell time-nya adalah dwell until full, dan travel logic-nya sebagai berikut. Selanjutnya ada plane, di mana initial ride capacity-nya adalah 5 goods. Setelah itu, minimum dwell time-nya until full, dan kami membuat unload time dan load time-nya sebagai random uniform, 48,72 menit. Oke, setelah mengkonstruksi model, kami akhirnya merun modelnya untuk memastikan bahwa model kami bekerja semua apa yang kami intensikan. Kami juga mengevaluasi beberapa kriteria validity. Yang pertama phase validity, di mana model ternyata reasonable with relevant components, entities, phase validities, rational validities, animation validity, event validity, dan juga internal validity. Dan setelah kami mengevaluasi semua tersebut, kami dapat mengonklusikan bahwa model kami valid sesuai apa yang kami inginkan dan tujuan kami. Baik, setelah melakukan perhitungan menggunakan linear programming dan juga simulasi langsung menggunakan Simio, di sini kita akan memberikan final result yang akan kami berikan untuk NGO yang ingin memberikan bantuan. Di sini terlihat bahwa pada linear programming, pesawat itu akan melakukan 200 kali trip, kemudian kapal akan melakukan 8 kali trip, dan juga total cost-nya sebesar $39.121.363 dengan total bantuan sebesar $71.333. Sedangkan menggunakan Simio, kita melakukan eksperimen dengan 10 kali replikasi pada 40 hari period, dengan pesawat dan juga kapal itu akan melakukan trip yang sama seperti linear programming sebelumnya. Namun total cost yang didapatkan itu lebih rendah karena di sini kita mengasumsikan untuk Simio menggunakan uniform time. Juga berdasarkan Simio kita melihat bahwa tidak ada keterlambatan pada arrival-nya dan pada hari ke-40 masih tersisa 4.000 ton. Boleh di next. Sehingga di sini kami memberikan strategi. Yang pertama itu untuk NGO yang memberikan bantuan, mereka dapat mengimplementasikan hybrid transport strategy. Kemudian untuk pesawat itu untuk urgent delivery pada 5 hari pertama, kemudian untuk kapal itu di sisa harinya. Kemudian untuk Bangladeshnya sendiri sebagai tempat yang terkena bencana, mereka dapat menyiapkan kesiapan infrastrukturnya terlebih dahulu agar dapat mendapatkan bantuan yang lebih baik. Sehingga kami merasa dua strategi ini dapat memastikan keefektifan waktu dan juga cost efisiensi untuk memberikan bantuan kepada Bangladesh. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.